Kalau bilangan tak terhingga itu menyatakan itu mewakili sikap Tuhan atau sifat Tuhan yang menunjukkan adanya Tuhan. Bisa berlanjut sampai kapanpun. Kalau dari situ kita mengambil pemikiran, bagaimana kalau alam tidak ada? Apakah Tuhan tidak ada dari alam? Dari kitab suci, kalau kitab suci tidak ada, apakah memang tidak ada Tuhan? Jadi pemikiran filsafat selalu mempertanyakan hal-hal semacam itu. Di sini berarti kita sedang berfilsafat, praktis langsung, secara logis memikirkan, mempertanyakan segala sesuatunya secara sebab akibat. Dan kalau misalnya kita hanya membicarakan tentang sejarah, itu kita, maksudnya secara filsafat, itu kita sedang belajar tentang pengantar filsafat. Sekarang kita tidak di dunia pengantar lagi, tetapi langsung praktik filsafat. Dengan alam kita melihat ada kesaksian. Dengan alam kita melihat ada penciptaan. Dengan kitab kita membaca ada kesaksian. Dengan kitab kita baca ada penciptaan. Tetapi bila orang berpikir kritis tentang hal itu, apa saja bisa terjadi antara semuanya. Dengan alam kita melihat ada penciptaan. Dengan kitab kita membaca ada penciptaan. Tetapi alam bisa membantah lewat orang-orangnya. Tetapi kita bisa membantah lewat tafsir orangnya. Maka di sini diperlukan iman yang menyatakan. Semua butuh iman, keyakinan yang memastikan. Dan di luar itu mungkin ada pemikiran, logika matematika yang ilmu pasti. Adakah ilmu matematika bisa menjawabnya? Pertanyaan tentang ketuhanan di alam dan kita. Kita hanya mendapatkan sebuah pertanyaan dan mencoba terus bertanya untuk mengasah iman, untuk memperhalus budi, untuk meningkatkan akal budi, yang semuanya bermanfaat untuk memikirkan, untuk membantu kita dalam kehidupan.
Saudara, sekarang kita berada di wisata kawasan Merapi, yaitu di Desa Cangkringan, tepatnya di apa Pak namanya? Adem. Apa? Kali Adem. Kali Adem. Latar belakang sekarang adalah Gardu Pandang yang terletak di depan bunker, yaitu bunker Kali Adem, tempat penyelamatan para masyarakat yang sedang mengalami bahaya meletus Gunung Merapi yang sangat terkenal itu. Nah, apa yang mau kita pelajari tentang hal ini di sini? Hal ini mengingatkan kita kepada suatu filsafat, di mana filsafat itu di mana-mana selalu menyoal tentang keutamaan, kebenaran, ketuhanan, tentang etika, estetika, tentang alam. Dan dengan kita berada di kompleks daerah rawan bencana Gunung Merapi ini, di sini berarti kita mendekat ke alam. Ke alam di mana ada dua sisi yang kita pelajari tentang alam, yaitu tentang alam sendiri dan tentang penguasa pencipta alam, yaitu Tuhan. Di mana-mana kita menyatakan dan menyaksikan orang selalu berbicara. Dari alam kita dapat belajar tentang ketuhanan dan kebenaran dan Tuhan sendiri. Nah, mendung sekarang. Begitu saya berbicara tentang hal ini, tiba-tiba mendung sehingga wajah saya tidak kelihatan, saudara. Nah, sekarang kelihatan. Mengapa ini merupakan suatu ilustrasi bahwa sering sejak kecil kita mendengar pernyataan umum dan pernyataan khusus. Tuhan dapat dipelajari dari alam semesta. Itu pernyataan umum. Sedangkan pernyataan khususnya, Tuhan dapat dipelajari dengan kitab suci. Dan warta kitab suci itu menyatakan tentang kehadiran Tuhan dalam wujud Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Nah, itu ada perbedaan pendapat tentang sumber mana yang lebih valid. Apakah dari alam kita bisa berbicara dan mendapatkan tentang Tuhan secara esensial atau tidak?
Hal ini menimbulkan pemikiran yang sangat banyak berbeda antar filsuf satu dengan yang lain. Dan dari masa ke masa ada yang menyatakan bahwa Tuhan dapat dipelajari dari alam. Keberadaan Tuhan dapat kita pelajari dari alam. Namun ada yang menyatakan keberadaan Tuhan hanya dapat dari kitab suci. Namun apakah keduanya ini dapat menjadi wakil bahwa memang ada tidaknya Tuhan dapat kita ketahui dari alam dan kitab suci? Kalau hal itu menjadi pegangan, maka orang harus percaya kepada kitab suci itu sebagai sumber kebenaran. Kalau dari kitab suci dan dari alam, apakah memang betul proses penciptaan ini dari Tuhan yang menciptakan alam? Berarti harus ada logika, premis, dan yang utama dan premis yang sekunder saling terkait. Kalau misalnya Tuhan tidak ada, maka alam ini apakah betul tidak ada? Kalau alam ini ada, apakah betul ada penciptanya? Yang sudah kita sering dapatkan sedari dulu selalu begitu. Ada meja kursi, pasti ada tukang kayunya. Ada barang, pasti ada penciptanya. Ada alam, pasti ada penciptanya. Itu kalau kita belajar dari alam. Terlepas dari hal itu, kalau dari kitab suci, berarti kitab suci itu ada yang berfirman, dan firman itu disampaikan kepada manusia yang menuliskannya. Atau kalau tidak begitu, kitab suci itu turun dari langit. Dan hal itu yang menjadi permasalahan adalah soal sejarahnya. Apakah fakta sejarah mengatakan ada kitab suci turun dari langit? Dengan demikian, kita mendapati bahwa permasalahan tentang ada tidaknya Tuhan berdasar alam semesta dan kitab suci akan selalu berputar-putar dengan logika-logika semacam itu. Dan ujung-ujungnya adalah iman. Beriman. Orang yang beriman tanpa berpikir memutar-mutar semacam itu, dia pasti akan mengatakan, ada Tuhan yang kami sembah. Dan alam semesta itu menunjukkan keberadaannya. Tanpa atau melompati pemikiran-pemikiran, pertanyaan logis semacam itu. Demikian juga tentang kitab suci. Nah, kitab suci adalah firman Tuhan. Adanya kitab suci menunjukkan ada Tuhan. Tetapi sebetulnya hal itu terus secara filosofi atau logika akan dapat terus berputar-putar ditanyakan. Oleh karena itu, hasilnya kita mendapati banyak orang-orang yang berbeda pendapat, berdebat sampai sekarang, baik yang debat kusir ala sopis, kaum sopis, atau berdebat ilmiah ala orang pintar.
seperti Anda. Nah, hal itu membuktikan bahwa ada sesuatu masalah hanya berdasarkan alam dan kitab suci saja menimbulkan pekerjaan rumah yang sangat besar. Nah, salah satu alternatif pendekatan yang pasti sesuai dengan predikatnya sebagai ilmu pasti adalah pendekatan matematis, memakai ilmu matematika, di mana 1 kali 99 di mana-mana tetap 99. Nah, pendekatan matematika ini dianggap cukup mewakili suatu jawaban. Kita melakukan pendekatan yang bagaimana sehingga mengetahui dengan pasti bahwa Tuhan itu ada. Disinilah filsafat hadir, karena pendekatan logis, logika, sebab akibat dan sebagainya itu diwakili atau mewakili pendekatan matematika dengan berbagai rumus yang hasilnya adalah pasti, ilmu pasti. Nah, kalau memakai angka-angka yang biasa 1, 2, 3, 4, 5, mungkin kita akan terbatas hasilnya pasti. Namun ada satu angka yang tidak terdefinisikan. Simbolnya kalau di dalam bahasa adalah memakai tanda baca titik 3 atau tak terbatas. Kalau di dalam ilmu matematika memakai huruf S, tidur, tak terhingga, angka yang tak terhingga, angka yang tak terbatas. Dengan memakai logika matematika ini, apapun yang ada, baik itu alam semesta maupun kitab suci, dikalikan sesuatu yang tak terbatas atau tak terhingga, hasilnya adalah tak terhingga. Kalau Tuhan itu adalah zat atau sesuatu atau pribadi atau sosok yang tak terhingga, maka apapun itu, baik kitab suci maupun alam semesta, dikalikan tak terhingga atau Tuhan, hasilnya adalah tak terhingga atau Tuhan. Langsung terjawab permasalahan ini, bahwa di sini dapat dinyatakan ternyata Tuhan itu ada di dalam konteks pembahasan memakai logika matematika, bilangan tak terhingga. Kita cukupi di sini dulu, karena kalau dilanjutkan akan bisa dibantah selanjutnya. Ya, kalau bilangan tak terhingga itu menyatakan itu mewakili sikap Tuhan atau sifat Tuhan yang menunjukkan adanya Tuhan. Bisa berlanjut sampai kapanpun pernyataan ini. Nah, dari situ sekarang kita sudah menunjukkan suatu sikap contoh berlogika, berfilsafat. Sekali lagi, berfilsafat atau berlogika
itu bukanlah menyatakan sejarah-sejarah filsafat mulai dari zaman Yunani kuno sampai filsafat modern, pasca modern, kontemporer saat ini dan seterusnya. Itu hanyalah sejarah pemikiran manusia yang dapat kita identitaskan sebagai pengantar filsafat. Sedangkan filsafat sesungguhnya ya seperti yang kita lakukan sekarang di konten tercinta ini. Salam dari wilayah Kali Adem, Kali Urang, Yogyakarta, wisata Gunung Merapi.